wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 program studi teknik industri akan mempresentasikan tugas besar kami tentang hubungan indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan pendidikan pada provinsi-provinsi di Indonesia. Sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Namas Kemalangit. Saya Tris Dimairi. Saya Mercedes Pane. Baik, akan kita lanjutkan. Kesehatan ekonomi suatu negara biasanya dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Tapi itu belum cukup. Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka penting untuk menilai kualitas hidup dan hambatan tenaga kerja. Ketimpangan wilayah barat timur Indonesia masih besar dan teori klasik menyatakan makin lama sekolah makin besar peluang dapat kerja. Namun realistisnya justru muncul fenomena pengangguran terdidik. Sehingga kami perlu pendekatan machine learning agar analisisnya lebih objektif. Dari situ kami merumuskan 4 pertanyaan. Bagaimana tren IPM dan TPT nasional 2017 sampai 2023? Apakah RLS tinggi selalu berkolerasi dengan pengangguran rendah? Provinsi mana yang IPM-nya tertinggi dan mana yang perlu intervensi? Serta bagaimana pengelompokan provinsi berdasarkan IPM, TPT, TPAK, dan RLS? Tujuan penelitian kami mengikuti pola itu, mengidentifikasi tren, menganalisis korelasi, memetakan profil provinsi, dan memakai machine learning untuk menentukan wilayah intervensi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, baik, sebelum kami masuk kepada hasil dari analisis kami, adapun variabel yang kami gunakan dan metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah variabel yang digunakan ada IPM, TPT, TPAK, dan juga RLS. Dan juga untuk metode yang kami gunakan pada pembuatan laporan ini atau pada analisis ini, kami menggunakan regresi linear dan juga kami clustering. Di mana regresi linear itu diharapkan untuk menguji pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka pada tahun acuan yang kami gunakan ini tahun 2023 untuk melihat apakah pendidikan menurunkan pengangguran secara nyata, dan kami clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi tersebut menjadi 3 klaster. Oke, untuk hasil yang telah kami dapatkan dari tren historis IPM dan tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2017 sampai 2023, di sini kita dapat melihat bahwasannya pada IPM itu selalu mengalami peningkatan, yang artinya untuk kualitas hidup manusia pada tahun 2017 sampai 2023 itu selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka itu sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, namun setelah itu kembali turun, yang mana anggapan kami pada tahun 2020 ini disebabkan oleh peristiwa ataupun tragedi COVID-19 kemarin. Oke, untuk hasil analisis regresi linear yang kami dapatkan, ininya ada sekitar koefisien regresi itu 0,77,21, artinya arah hubungannya positif, dan juga R-square-nya itu 0,2462. Jadi kontribusi ataupun pengaruh dari rata-rata pengangguran tersebut itu memiliki hubungan sekitaran 24,62% terhadap hasil dari analisis regresi linear tersebut. Sedangkan untuk hasil dari pemodelan clustering kami untuk membagi menjadi 3 cluster, itu telah kami dapatkan bahwasannya ada 21 provinsi untuk cluster 0, ada sekitar 11 provinsi untuk cluster 1, dan untuk cluster 2 itu terdapat 2 provinsi. Di mana untuk pengertian setiap cluster itu cluster 0 ada ekonomi dasar, cluster 1 edukasi tinggi, dan cluster 2 itu terdapat dari wilayah unggul. Untuk cluster 0 untuk pembagian provinsinya dapat dilihat dari slide PPT. Sedangkan untuk interpretasi hasil ataupun pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke pembahasan, kenaikan IPM yang konsisten menunjukkan kualitas hidup membaik. Sementara lonjakan TPT 2020 sejalan dengan guncangan COVID-19. RLS yang berpengaruh positif terhadap TPT memperkuat indikasi bahwa lulusan berpendidikan tinggi kesulitan mendapat pekerjaan sesuai kompetensi. Menariknya, klaster 0 yang IPM dan RLS rendah justru pengangguran relatif rendah karena dominasi sektor informal, sedangkan klaster 1 yang pendidikannya sudah mapan justru TPT-nya tertinggi. Pengangguran terdidik paling nyata di sini klaster 2 di Jogja dan Bali, menunjukkan profil terbaik, IPM tinggi dan TPT rendah. Didukung sektor pariwisata dan jasa yang menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal. Masuk ke kesimpulan, IPM nasional terus meningkat dari 2017 hingga 2023. Sementara TPT menurun meski sempat melonjak tajam di 2020 akibat COVID-19.
RLS berpengaruh positif 24,62% terhadap TPT, mengonfirmasi adanya fenomena pengangguran terdidik. Dan 34 provinsi terbagi menjadi 3 klaster: ekonomi dasar, edukasi tinggi, wilayah unggul, dengan tantangan yang berbeda-beda. Saran kebijakan dari kami untuk klaster 1, pemerintah perlu memperluas lowongan kerja formal dan membangun kemitraan universitas industri agar lulusan berpendidikan tinggi terserap sesuai kompetensinya. Untuk klaster 0, perlu pemerataan fasilitas khususnya di sektor pendidikan untuk mengejar ketertinggalan IPM dan RLSS. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.